Di tengah gempuran perang, Iran justru menemukan cadangan energi raksasa. Lebih dari 200 miliar meter kubik gas alam ditemukan di wilayah selatan Fars, dengan sekitar 160 miliar meter kubik diantaranya diperkirakan bisa diekstraksi. Gas tersebut juga disebut memiliki kadar hidrogen sulfida yang rendah, sehingga berpotensi lebih murah untuk dikembangkan. Namun, temuan besar ini belum bisa langsung menyelamatkan energi Iran. Produksi dari ladang baru tersebut diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun, sementara sektor energi Iran masih terpukul akibat serangan AS dan Israel terhadap sejumlah fasilitas produksi, depot minyak, hingga jalur transportasi. Akankah cadangan gas baru ini menjadi kekuatan strategis Iran di tengah perang? Partisipasi Danantara dalam penyusunan Perpres ini apa? Kita hanya memberikan visi, pemahaman berkaitan dengan bisnis ini, sehingga Perpres yang dibuat komprehensif kan, karena ini kan banyak ekosistem yang terkait di dalam bisnis ini kan, industri ini kan, ada merchant, kemudian juga ada turunannya kan. Nah ini sehingga kami memberikan view sebetulnya bisnis ini seperti apa secara ekosistem dan dampaknya seluas apa, sehingga nanti setiap kebijakan yang kita buat itu betul-betul dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh saudara kita ojol, tetapi di satu sisi juga tetap menjaga bahwa ekosistem bisnisnya tetap hidup gitu. Tapi udah berperan sebagai pemegang saham gitu? Bukan, tapi sebagai lebih kepada narasumber memberikan visi industri ini seperti apa di sisi ini dari berdasarkan kacamata bisnis. Pak, kemarin kan Pak Prabowo sempat singgung kinerja Danantara bagus sempat tanggal 14 Agustus. Terus pimpinan Danantara berhak mendapatkan bintang kehormatan, tanggapannya gimana Pak? Sebetulnya kan kami bekerja bukan untuk itu. Kalau itu diberikan tentu bersyukur, tetapi pada dasarnya yang kita lakukan adalah sebuah transformasi yang real. Ini yang berkali-kali saya sampaikan bahwa seringkali masyarakat juga mungkin masih pesimis karena ini kan sudah berkali-kali sebelumnya kan terjadi seperti ini. Tetapi dan itu yang pertama. Yang kedua bahwa mungkin juga bingung antara persoalan yang kita hadapi ini adalah sebetulnya peninggalan-peninggalan yang harus kita bereskan. Dan saya sudah sampaikan juga beberapa kali bahwa penyelesaian ini memakan waktu dan energi yang banyak ya. Karena tadi ya, penasihat bilang agak frustasi, itu sebetulnya ungkapan bahwa begitu banyaknya persoalan yang kita hadapi di dalam penyelesaian BUMN ini. Ini belum, dan saya harus sampaikan juga kepada masyarakat, ini belum selesai. Ya. Perbaikan ini belum selesai. Kita sudah saya sampaikan juga bahwa karya belum kita sentuh, ya ini juga persoalan yang cukup besar. Sekarang pos sedang kita lakukan perbaikan, insya Allah mudah-mudahan bisa kita turn around, kemudian juga kita perbaiki ya menjadi kemudian positif dan baik lagi secara finansial maupun secara bisnis satu persatu. Bisnis modelnya kita lihat ya, kita perhatikan cost structure-nya kita cek, sehingga kemudian kita harapkan perusahaan-perusahaan ini kemudian menjadi kompetitif kan. Laporan keuangan katanya udah selesai. Yang mana? Laporan keuangan Danantara katanya udah selesai. Yang DAM sudah selesai, kan saya sudah sampaikan berkali-kali ini sedang dilakukan karena kan kita diaudit oleh Big Four kan. Kita mau transparan mungkin, tapi kalau di DAM kan sebetulnya tidak terlalu sulit ya, karena itu kan konsolidasi daripada financial report BUMN. Nah ini tinggal yang pernah saya sampaikan, karena ini bentuknya konsolidasi tentu harus tereliminasi. Kita harus mengeliminasi setiap transaksi antar perusahaan. Ini yang memakan waktu sebetulnya. Ini yang perlu berkali-kali saya ingin para media juga menyampaikan kepada publik bahwa memang proses ini demikian. Tetapi untuk tahun berikutnya kalau proses eliminasi ini kita sudah tahu polanya kan tidak akan sulit lagi untuk tahun-tahun berikutnya. Dan memang laporan keuangan kita tentu menunggu laporan keuangan daripada BUMN. Tetapi kalau mau lihat ya laporan keuangan BUMN kan sudah keluar. Kita bisa lihat pertumbuhannya dan lain sebagainya. Pak, restrukturisasi BUMN Karya itu prosesnya udah sampai mana dan apakah masih ada kendala dengan obligor? Terus mungkin nanti dari Danantara akan turun langsung atau gimana? Sebetulnya kan yang sulit di Karya itu saya sampaikan apa adanya dan boleh dilihat nanti ya. Sebetulnya pengamat atau ahli bisa melihat bahwa persoalannya itu cukup luas. Pertama bahwa liabilities-nya besar-besar, utangnya besar-besar. Yang pertama. Yang kedua, masalahnya ini tidak hanya di level holding, misalkan, tetapi dia punya anak-anak perusahaan yang juga bermasalah. Teman-teman bisa bayangkan masing-masing itu punya anak perusahaan lebih dari 20. Kita mesti menjadi dengan begini sebetulnya teman-teman bisa membayangkan seperti apa kita bekerja menyelesaikan satu persatu ya. Di masing-masing karya itu punya anak lagi kan, ada cucu.
semuanya bermasalah juga. Jadi kita mesti bereskan itu one by one, satu persatu gitu. Inilah yang memakan waktu. Memang, tapi kalau kita mau instan tanpa memikirkan dampaknya terhadap orang-orang yang terdampak, itu kan gampang saja sebetulnya. Kita bisa mergerkan, bisa kita pilotkan dan lain sebagainya. Tapi kan kami memikirkan juga dampaknya untuk ekosistem yang lainnya gitu. Jadi memang hati-hati sekali. Inilah yang memakan waktu, yang juga masyarakat harus tahu bahwa problem ini kan sudah cukup lama dan besar ya. Inilah yang satu-satu, karena dampaknya itu kan ratusan triliun utangnya mereka. Ini yang total ya di antara perusahaan-perusahaan karya itu. Inilah yang mesti pelan-pelan mesti dibereskan gitu. Targetnya kapan Pak? Nah ini saya nggak bisa pastikan karena berproses terus ya. Saya tetap mengupayakan akhir tahun ini sudah selesai, tetapi dinamika di dalam menyelesaikan ini kan cukup rumit ya. Ya teman-teman juga tentu tahu ada yang kasus LRT, ya, nanti ada lagi yang Wika Realty, ada ini segala macam gitu. Ya satu kita rapikan. Pak, ini kan saham was kita ada potensi delisting, apa itu pembahasannya udah ada belum Pak? Prinsipnya kembali lagi tadi kan bahwa kita ingin melakukan ingin melakukan proses penyihatan ini secara fundamental dan real. Intinya saya tidak ingin bahwa udah dibetulin seolah betul nanti meledak lagi, nggak. Saya tidak ingin bekerja seperti itu. Saya ingin bekerja betul-betul kalau udah disehatkan secara fundamental dia harus sehat, gitu. Apa resiko yang diikutinya itu tentu kita kaji. Apakah nanti dia delisting atau apa? Ya itu part of the proses transformasi yang harus kita hadapi, gitu. Tetapi yang paling penting itu adalah perusahaan ini tidak lagi hanya sekedar covernya yang baik. Kita ingin secara fundamentalnya memang baik. Nah inilah makanya pekerjaannya itu sangat dalam, detail, satu persatu yang kita selesaikan. Berarti ada peluang arah ke sana kalau misalnya sekarang masih dikaji itu ternyata menemukan hal-hal yang saya belum bisa putuskan. Tapi harapannya Pak, apakah tetap di bursa? Buat saya yang paling penting itu adalah tadi fundamentalnya real. Ya, kalau kita lakukan secara fundamental tidak baik tetap di bursa juga kan kasihan juga pada investornya. Jadi yang paling penting itu adalah membereskan fundamental perusahaannya. Masa nanti dia akan tetap di bursa atau tidak, itu akan kita lihat bagian daripada penyelesaian ini. Gitu. Oke? Pak, soal ini Pak udah update komitmen dari Pak Purbaya sebelum soal pembayaran pinjaman Kopdes dari Himbara. Nah ini juga perlu diluruskan, ini bukan komitmen sebetulnya. Bahwa memang kami itu memberikan kredit atas jaminan daripada pemerintah. Ini harus clear. Jadi banyak yang bilang nanti Himbara akan terdampak. Nggak ada hubungannya karena Himbara memegang jaminan. Itu loh. Jadi jangan nanti digolong-golong wah ini berbahaya terhadap Himbara akan default. Ya nggak mungkin, orang kita dijamin. Waktu kita memberikan kredit, ya itu memang kredit itu dijamin oleh Menteri Keuangan. Ya, jadi ya kami tinggal eksekusi jaminannya kan gitu. Jadi buat Himbara juga supaya teman-teman yang di luar juga memahami tidak ada resikonya bagi Himbara karena Himbara memegang jaminan tertulis bahwa itu ditanggung oleh ya. Jadi harus clear bahwa ini kan program pemerintah. Jadi tidak perlu kita dikotomikan ini nanti akan ya ini perlu disampaikan ya. Oke? Tapi jangan dipotong-potong, nanti dipotong-potong. Kan PSBI itu megang saham 60% di KCIC Pak, yang mau diambil sama Pak Purbaya. Berarti nanti konsorsiumnya udah nggak diperlukan lagi dong, karena kan 60% diambil sama Pak Purbaya. Konsorsium kita kan, yang BUMN kan, iya. Kan betul dialihkan, dihibahkan. Berarti PSBI nanti ya jangan ditutup, nanti kamu beritanya macam apa ditutup, bukan gitu, dialihkannya dulu prosesnya ya kan. Ya, oke. Yang penting selesai. Pengen nggak selesai? Bagus ini kan bagus ya. Oke. Dari PSB ini berarti semua. Iya betul. Oke. September ya Pak. Terima kasih. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak.